Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu alal huda wat tuqah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih menakdirkan kita semua di hari pertama di bulan Ramadan ini masih dalam membawa keimanan dan membawa Islam, yang mana nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa. Tiada hal yang dapat mengalahkan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka syukur alhamdulillah, insyaallah kita semua pada hari pertama ini kita semua berpuasa di bulan yang mulia, di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu beribadah di bulan Ramadan tahun ini, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah salat 5 waktu, ibadah sedekah dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Hingga keluar bulan Ramadan kita tetap istiqomah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kepada al-mustami'in yang mendengarkan, tanpa terasa di hitungan hari kita sudah memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana orang syauq, rindu, kangen, ingin berjumpa dengan bulan ini. Setelah bulan Rajab dia datang, kemudian dia lewati bulan Rajab, kemudian dia memasuki bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan dia telah datang, hilanglah rasa rindu tersebut. Maka banyak di antara saudara-saudara kita, sanak famili kita, bahkan para jamaah masjid juga, yang mana kita semua yakin rindu dengan bulan puasa, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan berjumpa di bulan puasa atau bulan Ramadan tahun ini. Maka mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya dan diangkat derajatnya. Dan semoga kita yang masih hidup Allah berikan panjang umur hingga bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Apabila Allah belum menakdirkan kita berjumpa bulan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair dan yang mendengar rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini umat Islam diundang lagi oleh Allah. Umat Islam jadi tamunya Allah, yang mana bukan sembarangan orang yang mengundang di bulan ini, ya. Kita kalau dapat undangan dari orang terkenal, dari orang terpandang, otomatis kita harus bagaimana? Otomatis harus mempersiapkan pakaian terbaik kita, harus mempersiapkan tata cara berbicara kita, harus mempersiapkan bagaimana cara untuk tidak mengecewakan sahibul hajat. Maka di bulan ini kita diundang oleh Allah. Hei fulan bin fulan, hei fulana binti fulan, engkau aku takdirkan berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Maka perbaiki dirimu, perbaiki apa yang telah selama ini engkau lakukan. Maka kita sebagai manusia harus introspeksi diri, bahwasannya kita sebagai manusia pasti banyak dosanya.
pasti banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan ini kesempatan kita sebagai manusia untuk bertaubat. Di bulan ini di mana para syaitan, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, para syaitan tadi malam dibelenggu, dirantai tangan dan kakinya di mana? Di neraka. Maka selama 1 bulan penuh ini umat manusia tidak mungkin diganggu oleh setan. Ya, tidak mungkin diganggu oleh setan. Karena apa? Karena Allah sudah membelenggu, memenjara para setan-setan, para iblis-iblis jahat. Maka dari itu kalau ada manusia yang di bulan Ramadan masih berbuat jahat kepada dirinya, masih berbuat zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain, masih berbuat kejahatan seperti dia tidak berpuasa, dia tidak mau sholat, dia tetap berbuat maksiat, berzina, meminum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, maka itu bukan salahnya setan, itu salah dari dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Di momentum bulan Ramadan ini, momentum banyak orang-orang bertaubat, momentum banyak orang-orang yang meminta ampunan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita taubat hanya sehari 2 hari saja memenuhi masjid, setelah itu 1 minggu kemudian aktivitas seperti biasa lagi. Jangan, sekali lagi, cukuplah penyesalan itu di belakang. Cukuplah penyesalan bulan Ramadan tahun lalu lebih buruk daripada tahun ini, itu cukup. Maka tahun ini usahakan bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan umat Islam diundang menjadi tamu Allah, dimuliakan oleh Allah dengan berbagai kemurahan maghfirahnya Allah. Maka di bulan ini nafas-nafas manusia itu dihitung tasbih. Anda tahu tasbih? Mengucapkan kalimat subhanallah. Syukur-syukur megang tasbih. Dengan mengucapkan subhanallah, pahalanya sudah besar. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan takut kepada Allah, maka nafasnya itu dihitung tasbih sama Allah. Gak usah Anda hitung dengan tasbih, nafas Anda dihitung tasbih sama Allah. Kalau memang Anda puasa karena takut kepada Allah, karena memang karena disebutkan di riwayat hadis, di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketawaduan dia kepada Allah, maka dan pengharapan ampunan Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan seseorang memasuki bulan Ramadan, pertama nafasnya dihitung tasbih. Kalau dia benar-benar puasa, bukan benar-benar puasa karena takut Allah, bukan benar-benar puasa karena dia sungkan sama tetangga, takut dilihat anaknya puasa tapi dia kok nggak puasa, bukan, tapi benar-benar dia karena Allah, karena takut, maka nafasnya dihitung tasbih. Lalu kemudian tidurnya hamba-hamba Allah itu menjadi ibadah, dihitung ibadah, bukan tidur yang berlama-lamaan. Ini sudah kita bahas tahun lalu ya. Insya Allah kalau memang masih ingat, tidurnya orang yang berpuasa Ramadan itu ibadah. Tapi ingat, bukan tidurnya orang seperti simulasi orang mati, simulasi orang meninggal. Dari subuh sampai mau maghrib jam 5 ini belum bangun. Ini simulasi, ini percobaan mati sebelum mati. Jangan ya. Maka tidur yang dimaksud di sini adalah tidur yang memang benar-benar sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tidur yang dianjurkan seperti anjuran Nabi Muhammad SAW adalah tidur qailulah. Tahun lalu sudah dibahas. Hari ini, tema hari ini adalah sesuai yang ada di jadwal ya, adalah keutamaan dan pengertian puasa ya. Jadi tahun lalu insya Allah persis saya juga masih ingat memberikan pengertian tidur qailulah. Kira-kira di antara panjenengan ada yang masih ingat apa itu tidur qailulah? Tidur qailulah itu apa? Tidur qailulah adalah tidur sebentar sebelum zuhur, menjelang zuhur.
Itu Rasulullah SAW lakukan. Qailulah berasal dari kata qalilun. Apa arti qalilun? Sedikit. Qail berarti lebih sedikit. Berarti lebih sedikit daripada sedikit. Jadi dalam bahasa Arab itu artinya isim litasghir, untuk pengecilan, ya. Jadi qalil itu artinya kecil, sebentar, tapi qailul artinya lebih sebentar. Maka tidur yang orang-orang yang tidur mengambil tidur sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sebelum zuhur dia tidur sejenak, kemudian adzan zuhur, sebelum adzan zuhur dia bangun dan sholat zuhur, lalu itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin, Rasulullah selalu melaksanakan atau melakukan tidur qailulah tersebut. Jadi di antara jam 9 sampai jam 11 itu biasanya tidur qailulah. Lalu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karenanya marilah kita memohon kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjalani kewajiban ibadah puasa kita pada hari pertama ini hingga hari terakhir nantinya. Amin Allahumma amin. Dalam Al-Quran terulang kata as-siyam sebanyak 8 kali, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kata puasa di Al-Quran itu 8 kali. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, ya, juz 2, yang mana insyaallah Anda sudah hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada diri kalian untuk berpuasa sebelum orang-orang yang ada daripada kalian. Berarti orang-orang terdahulu sebelum kita, umatnya Nabi Muhammad, sudah dianjurkan puasa. La'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka orang kalau mau dibilang bertakwa ialah dia menjalani apa yang diperintahkan Allah, ya. Dia menjalani apa yang diperintahkan Allah dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka ini bahwa kemudian disebutkan di surat-surat lain seperti di surat Al-Baqarah, Al-Imran, ya, ayat 184, 185, 187 dan lain sebagainya. Ini berarti bahwasannya puasa Ramadan itu wajib setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral hadirin, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah pada tanggal 2 Sya'ban, ya, kemudian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa ini turun, ya. Lalu arti dari puasa. Puasa artinya menahan, atau secara lughatan mutlaq al-imsak, menahan sesuatu. Menurut istilah artinya al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi biniyatin makhsusatin. Arti dari istilah puasa ini adalah menahan segala macam yang membatalkan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, ya, dengan niat yang khusus. Maka seseorang yang niat atau seseorang yang sudah mendapati malam 1 Ramadan seperti tadi malam, tapi dia tidak niat puasa, maka dihitung hari ini dia hanya menahan saja, dia tidak kehitung satu puasa. Maka hukumnya di mazhab Imam Syafi'i, niat ini wajib. Lafadz dari niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, di mazhab Imam Syafi'i wajib diucapkan setiap harinya. Apakah ketika habis tarawih? Enggak. Kalau di masjid atau adat di Masjid Al-Khair ini adalah setelah tarawih, baca bareng-bareng, niat bareng-bareng. Niat puasa Ramadan nawaitu shauma ghadin itu dimulai dari setelah adzan maghrib. Jadi hari ini nih, habis gini kita insya Allah akan berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, kita membatalkan puasa kita, lalu kemudian kita niat nawaitu shauma ghadin, itu sudah sah, ya, sudah sah. Lalu kemudian di hari pertama seperti tadi malam disunnahkan, ya,
atau di mazhab Imam Syafi'i ini para ulama berijtihad, kita sebagai yang bermadhabkan Imam Syafi'i meniru atau taklid madhabnya Imam Malik. Imam Malik itu Bapak, Imam Malik kalau niat sebulan Ramadan itu sekali saja sudah cukup, nggak pakai niat lagi besok-besoknya enggak. Nah, maka dari itu tadi malam kita diperbolehkan untuk meniru niatnya Imam Malik. Nah, apa bunyinya? Wa nawaitu sauma ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Atau kalau memang tidak mau pakai niat seperti itu, mau pakai niat bahasa Indonesia saja bagaimana? Tidak ada masalah. Niat pakai madhab Imam Malik, mau pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, tidak ada permasalahan. Karena niat letaknya di hati, dan hati yang mengerti adalah Allah. Maka seseorang fungsi atau kelebihan dari niat madhab Imam Malik itu apa? Kenapa kok tadi malam di masjid, insya Allah di masjid sudah dilakukan ya tadi malam ya, kenapa kok setiap masjid-masjid juga memberikan pengertian atau memberikan ejaan atau mendikte, membimbing para jamaahnya untuk niat madhab Imam Malik? Karena dikhawatirkan, kita kan manusia, tempatnya lupa. Terkadang di satu bulan Ramadan ini ada satu hari yang kita lupa ndak niat Ramadan, ndak niat puasa, maka ketutup dengan niatnya kita yang awal mulai itu tadi, yaitu niat awal pada tadi malam, niat puasa Ramadan kullihi, yang mana itu sesuai dengan madhabnya Imam Malik. Maka mudah-mudahan kita diterima puasa kita dengan niat yang solehah hingga akhir bulan nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu diutusnya Rasulullah SAW atau pertama kali puasa Ramadan ini ya, disebutkan furida fi sanati tsaniyah minal hijrah ya, Allah mewajibkan puasa Ramadan ini di tahun kedua setelah diutusnya Rasulullah. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah disuruh untuk perintah puasa itu bukan ketika bulan Ramadannya, diperintahkan sama Allah untuk tuntas bulan Sya'ban ya. Jadi tanggal 2 bulan Sya'ban Rasulullah disuruh untuk puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Rasulullah itu mendapati puasa Ramadan 9 kali dalam hidupnya. Panjenengan insya Allah bisa dihitung, yang umurnya 20 berarti kalau umurnya diwajibkannya jenengan dari umur 9 tahun, wah sudah berapa? Sudah lebih banyak dari Rasulullah ya. Tapi Rasulullah di sini adalah pembimbing kita, orang atau hamba Allah yang diutus untuk mengajari umatnya. Meskipun beliau puasanya hanya seumur hidup hanya mendapati 9 tahun saja, maka itu adalah sebaik-baiknya manusia atau hamba Allah yang berpuasa ya. Gak ada yang bisa menandingi puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyarul hadirin, kemudian kulliha nawaqis ya, 9 Ramadan atau 9 tahun yang Rasulullah dapati untuk puasa Ramadan itu semuanya tidak genap 30 ya. Semuanya 29 hari ya, semuanya 90 hari. Oh, disebutkan di sini 8 tahun Rasulullah mendapati 29 hari, dan satunya ya, tahun satunya illa wahidun fakamil, satu Ramadan yang Rasulullah dapati itu 30 hari penuh. Jadi Rasulullah mendapati dalam hidupnya 9 kali Ramadan, 8 kali beliau mendapati 29 hari, dan satu kalinya 30 hari. Lalu kemudian ma'asyarul hadirin, huwa syahrut tasi' min syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 di bulan Arab, di bulan Hijriyah. Wa huwa afdhalus syuhur, dia adalah sebaik-baiknya bulan. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'al arabu asma'us syuhur wa faqa hadha syahr li syiddatil harrah fasammuhu Ramadana min Ramdha. Kenapa Ramadan itu disebut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan pada zaman itu, pada zaman Nabi ya, itu letaknya di musim panas sekali. Apakah kita mendapati musim panas di Surabaya? Ya, panas.
Tapi musim panasnya Rasulullah ketika saat Rasulullah diwajibkan bulan Ramadan itu lebih panas daripada panasnya di kota Surabaya, ya. Maka kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena Ramadan adalah suasana cuaca dari musim dingin menuju ke musim panas. Sama ya, hampir mirip kayak kita sekarang dari musim transisi atau musim apa namanya pancaroba, ya, dari musim hujan menuju musim panas, ya. Ramadan, ya, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti yang tadi sudah kami sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, was-saimina was-saimati wal hafidina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa dengan orang-orang yang berpuasa dari orang laki-laki, orang-orang yang berpuasa dari yang perempuan, dan yang menjaga syahwat nafsunya, ya, yang menjaga hawa nafsunya itu, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian dalil yang kedua di hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, ya, kullu hasanatin bi asyri amsalihah, ya, ila sab'i mi'ati dha'f illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan manusia itu dihitung pahalanya 10, kata Allah. Ya, ini hadis qudsi. Anda sedekah 1.000 rupiah ke masjid, sama Allah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Berarti pahala dapat seperti seakan-akan orang bersedekah 10.000. Bukan saya saran Anda sodakohnya 1.000, ya. Ini cuman hitung-hitungan saja. Kalau bisa sodakoh jangan sedikit, sodakoh itu yang banyak, ya. Orang kalau sodakoh 1.000 rupiah dihitung 10 kali lipat. Orang kalau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, sholat raweh, itu dihitung pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Orang yang sodakoh iktikaf, nah, yang masuk masjid sekarang, tapi jangan Anda masuk masjid kaki kanan barusan, lalu kemudian dalam hati harus niatkan, dalam hati apa? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jangan pernah lupa. Kalau Anda lupa ketika niat iktikaf di masjid, eman-eman Anda sudah berlama-lamaan di masjid, tapi Anda tidak dapat pahala apa-apa. Nah, pahala iktikaf diantaranya 10 juga. Orang yang puas, pokoknya kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal baik manusia akan aku lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wes notok. Sampai 700 kali lipat. Pahala sedekah Anda, pahala puasa sunnah Anda bulan Sya'ban kemarin, bulan Rejab, pahala Anda ngasih orang nasi bungkus, pahala Anda memberikan orang lain di jalan, pertolongan orang lain, pahala Anda haji, umroh dan lain sebagainya, itu kehitung 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Berapa kali lipat pahalanya puasa? Kata Allah, fasyamu li, pahala puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, terserah aku mau tak berapa kali lipatkan. Subhanallah. Jadi pahala puasa ini adalah pahala antara manusia dengan Allah saja. Tidak ada dalil, tidak ada yang mengetahui pahala besarnya pahala orang yang berpuasa, kecuali kalau memang ada dalil-dalil lain seperti puasa Arafah. Man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Arafah, kata Rasulullah, dia diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya, dosa kecil, ya kan? Kecuali itu pahala-pahala yang memang khususiat saja. Tapi pahala yang sejatinya orang puasa itu tidak ada yang tahu. Maka sama saja sekarang saya puasa atau tidak puasa, jenengan puasa atau tidak puasa, tidak ada yang tahu. Anak-anak kita yang berada sekarang ini di masjid, mereka puasa atau enggak, saya enggak tahu. Anda juga tidak tahu saya puasa atau enggak, ya. Maka apa? Amalan puasa itu hanyalah amalan manusia pribadi dengan Allah. Makanya jangan main-main dengan puasa.
Ya, kalau orang ibadah sholat mungkin kelihatan fisiknya dia geraknya sholat, orang dari luar ngelihat, oh masya Allah, wong ibadah, wong gini. Orang bisa menilai, manusia bisa menilai, tapi dalam hatinya belum tentu. Bisa jadi karena dikejar utang dia pura-pura sholat, cinta ini dijawab. Bisa jadi karena apa dan lain hal sebagainya, ya kan? Dia memang pengen dibilang A, B, C dan lain sebagainya. Tapi orang yang puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Maka orang yang ibadah puasa bisa melakukan ibadah-ibadah lain. Orang yang puasa bisa melakukan sholat, ya apa enggak? Orang yang puasa bisa membaca tasbih tadi, bisa, ya apa enggak? Orang yang berpuasa dia bisa wudhu, ya apa enggak? Orang yang puasa dia bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Orang puasa bisa nambahi ibadah-ibadah lain dalam puasanya. Berbeda dengan orang yang ibadah lain seperti ibadah sholat. Orang sholat, tapi dia mau dia tambahi sama megang tasbih, sah atau enggak sholatnya? Enggak sah. Orang sholat, tapi dia sama megang HP, sah atau enggak? Enggak sah. Orang puasa masih bisa pegang HP, masih bisa pegang bangku dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu ibadah puasa ini urusannya adalah antara dia dengan Allah. Maka kita tidak bisa menghakimi langsung orang-orang yang di bawah tirai warung-warung di luar sana, ya. Dia wis terserah wamu. Allah sudah ngasih dua pilihan. Anda mau surga atau neraka. Anda mau surga itu bukan jalannya. Kalau Anda mau ke neraka, fana'udzubillahi min dzalik, yaitu ikuti hawa nafsu. Disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan orang yang sukses adalah orang yang bisa memegang hawa nafsunya. Dan orang yang fasil, orang yang tidak sukses adalah dia yang dikendalikan hawa nafsunya. Maka orang itu, manusia itu ada dua pilihan. Allah sudah menciptakan manusia ya dua, laki-laki, perempuan. Suatu hal itu ada yang baik, ada yang buruk. Surga, neraka, kanan, kiri. Sudah, pilihannya apa? Ya pilihannya di kita manusia. Maka masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan puasa yang pertama adalah mendapatkan balasan langsung dari Allah. Jadi balasannya langsung dari Allah. Berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Nanti di hari kiamat Allah akan melihat. Karena apa? Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum dari terbitnya fajar, azan subuh, sampai terbenam matahari, azan maghrib. Bukan. Puasa itu diantaranya dia tidak melakukan dosa. Ketika dia dalam melaksanakan puasa, dia menghindari ghibah, ngomongin orang lain, dia menghindari sombong, dia menghindari takabur, suudzon, berburuk sangka dan lain sebagainya. Kalau orang sudah memang berhasil melawan hal-hal itu, melawan hawa nafsunya itu, selain dia melahan lapar dan dahaga, maka dia termasuk puasa yang diterima oleh Allah. Yang kedua, keutamaan orang yang berpuasa itu, ma'asyiral hadirin, akan masuk surga khusus. Ya, panjenengan selain puasa Ramadan, istiqomah puasa Senin Kemis, istiqomah puasa Arafah, istiqomah puasa sunnah Daud. Oh, ini jarang, puasa Daud ini jarang ada yang melakukan. Tapi beberapa orang saya ketahui, saya kenali, masya Allah, masih istiqomah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, setahun penuh. Subhanallah. Ya, itu pahalanya sangat besar sekali puasa Daud. Panjenengan yang istiqomah puasa apapun itu selama 1 tahun, kemudian dilanjut dengan puasa Ramadan, maka Anda akan diberikan surga khusus oleh Allah yang bernama surga Ar-Rayyan. Itu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Lalu keutamaan yang ketiga ialah disebutkan di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, 1 hari orang yang berpuasa maka dia dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Ya, disebutkan orang yang 1 hari puasa ikhlas karena Allah. Ya, kita mendidik anak-anak kita untuk puasa, kita juga puasa ikhlas, bukan karena memang
takut dilihat tetangga kanan kiri atau keluarga dan atau lain hal sebagainya, puasa memang ikhlas karena ini kewajibanku kepada Allah, maka satu hari puasanya orang itu dihitung oleh Allah, dijauhkan oleh Allah 70 tahun neraka. Ya, itu disebutkan di hadis Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian keutamaan yang keempat, puasa adalah pengampunan dosa-dosa terdahulu. Orang, masyarakat hadirin, kita sebagai manusia, sebagaimana tadi sudah kami sebutkan, pastinya hidup dari lautan dosa. Maka sebaik-baiknya manusia apabila dia berdosa ialah dia bertaubat. Taubat yang disebut taubat yang betul adalah taubatan nasuha. Syaratnya taubat nasuha ada berapa? Ada 3. Syarat taubat nasuha disebutkan di kitab hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, menyesali perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi dengan seseorang sudah masuk kriteria 3 syarat taubat ini, maka dia taubatnya taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu bukan dia sholat sunnah taubat saja, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, bukan. Syarat taubat itu 3 tadi menurut Imam Nawawi. Dia nyesel, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama, maka itu disebut dengan taubatan nasuha, bukan taubatan yang matrudah. Atau taubat apa? Tahun lalu ini sudah dibahas. Atau tobat lombok, tobat sambel, ya. Jangan seseorang habis makan lombok kepedesan, mandek, habis gitu ketika pedesnya hilang dia makan lombok lagi, pedes lagi, aduh tobat wis kabeh ibu, cuman kok gak enak imbul maneh, ya kan? Berhenti. Seseorang berbuat dosa, setelah dia nggak melakukan dosa dia lakukan lagi, itu berarti sobatnya bukan taubatan nasuha. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin, kemuliaan puasa, ya, dan juga tujuan puasa diantaranya juga dikisahkan oleh Imam Ghazali, ya, di kitab Ihya Ulumuddin. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 orang perempuan yang sangat payah dalam puasa, ya. Ini bisa disebut fadhailul a'mal, ya, di di kitab Imam Ghazali ini Ihya Ulumuddin. Ada hadis-hadis yang memang di situ doif, tapi bisa dijadikan fadhailul a'mal, bukan maudhu, ya, bukan hadis palsu, akan tetap doif sanadnya, akan tetapi bisa digunakan untuk kita amalkan, ya. Apa itu? Diantaranya ketika itu ada 2 orang berpuasa yang sangat kepayahan dalam puasanya, sangat lapar dan haus, hampir-hampir 2 orang puasa ini, ya, dia mau pingsan. Lalu dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mau berbuka puasa. Ya Rasulullah, kami berdua sudah nggak kuat, kami sangat lemah, kami nggak bisa apa-apa. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk muntah, ya, bukan menyuruh untuk membatalkan makan dan minum. Rasulullah menyuruh mereka berdua untuk muntah. Ketika mereka muntah, ya, mereka itu segera memuntahkan. Lalu apa yang dilihat oleh para sahabat? Yang dilihat adalah yang satu orang perempuan ini mengeluarkan darah dari mulutnya, yang satu mengeluarkan daging yang busuk. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya, ketika orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa heran. Lantas Nabi SAW bersabda seketika dan mengatakan, mereka berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dari makan dan minum, akan tetapi mereka membatalkan puasanya sendiri dengan yang diharamkan oleh Allah. Mereka duduk-duduk sambil menggunjing kejelekan orang lain, itulah daging busuk dan darah yang mereka makan. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini kejadian nyata dan jangan sampai hal tersebut kita lakukan, ya. Di puasa Ramadan ini bukan hanya menahan makan dan minum saja, anak-anak kita juga mari kita didik, jangan sampai kefasihan mereka dalam berbicara kotor itu sangat medok sekali, ya.
Harusnya mereka fasih dalam mengaji Al-Quran, bukan fasih ngomong kotor, ya, bukan fasih ngomong yang tidak diperkenankan. Kapan momentum mengajari mereka? Ya ini di momentum kita sebagai orang tua, ya, kita ajari mereka dengan apalagi ya, contohnya naudzubillah misalnya diajak ngomong goblok, ada kol-kolahnya, ya, jadi jangan, dan lain sebagainya, ya. Mulai mereka anak-anak zaman sekarang mungkin mereka sudah semakin fasih berbicara kotornya. Ayo di bulan ini jangan sampai mereka melanjutkan perihal omongan-omongan itu, karena apa? Eman puasanya, ya. Sayang puasa tidak makan tidak minum, tapi omongan kotornya tetap dilakukan. Masih 17 menit lagi ya. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan puasa sudah kita sebutkan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dibahas oleh asatid yang lain tentang hukum-hukum puasa, tentang hal-hal yang mengenai, yang berkaitan dengan puasa, lalu kemudian sunnah-sunnah puasa itu apa saja, maka wajib kita pelajari. Di antaranya orang yang memang dia pengen masuk atau dia ingin puasa di bulan Ramadan ini dengan tenang, salah satu caranya menurut para ulama ialah yang pertama, membersihkan hati. Orang kalau hatinya masih kotor ketika dia masuk bulan Ramadan, puasanya tidak mungkin tenang. Itu kuncinya. Kalau orang sudah dari bulan Sya'ban hatinya sudah bersih, dia tidak mau ada urusan apapun berkaitan dengan orang lain, maka puasa bulan Ramadan tahun ini dia enak, dia tenang. Itu syarat pertama, ya. Syarat kedua agar kita diterima agar kita mendapati bulan Ramadan ini dalam keadaan berkah, ya, mendapati keberkahan bulan Ramadan. Yang syarat kedua adalah mendekati majelis-majelis ilmu seperti yang pada sore hari ini kita lakukan, yang mana kita wajib yakin bahwasannya kita ini tidak memiliki ilmu yang tidak ada batasnya. Ilmu Allah itu sangat luas. Jadi jangan pernah merasa memiliki ilmu. Jadi harus kita merasa haus akan ilmu-ilmu Allah. Jadi dengan kita mendekatkan diri kita ke pengajian-pengajian seperti ini, ya, dengan kita mendatangi kultum-kultum atau majelis-majelis, ya, maka insya Allah ibadah puasa yang kita dapatkan itu akan menjadi berkah. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah, berdoa, selalu berdoa kepada Allah, jangan sampai kita berbuat perbuatan tercela di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita berbuat perbuatan tercela di bulan Ramadan, karena sungguh orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang dia tidak dapat pahala bulan Ramadan, malah melainkan dia mendapatkan dosa, ya. Maka anggapannya sekarang kalau di masjid ini ada dum-duman duit, bagi-bagi uang, ya, tapi ada orang yang nggak dapat soft belakang, nggak mau maju, kira-kira nyesel nggak orang belakang itu? Nyesel. Sing depan dapat 100 ribuan, tapi yang soft belakang nggak mau maju, suruh maju mau dikasih uang nggak mau, ya. Begitu juga dengan orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak beruntung, tapi dia tidak dapat pahala. Bulan Ramadannya datang tapi dia menjauh, tapi dia nggak mau dapat pahala, malah melainkan dia berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua. Masyaallah hadirin, puasa yang terulang setiap tahunnya, ya. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Lalu yang kedua adalah puasa Arafah. Yang ketiga puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa apa lagi? Puasa di bulan-bulan, ya, al-ashhurul hurum, puasa yang di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah seperti bulan Sya'ban, itu berulang setiap tahunnya. Ada puasa-puasa yang berulang setiap bulannya. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid, ya, itu adalah puasa yang berulang setiap bulannya. Kemudian ada lagi puasa yang berulang setiap minggunya, ya. Apa itu? Puasa Senin dan Kamis, ya. Maka seseorang yang berpuasa, ya, berpuasa itu harus mengetahui ilmu dan hukumnya. Bukan hanya dia ikut-ikutan
untuk menahan makan dan minum saja, melainkan dia harus memahami ilmu yang dia lakukan, ilmu yang dia laksanakan, ilmu yang mana apabila dia mendapatkan puasa Ramadan itu, dia akan mendapatkan 100% pahala, ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, ada sifat-sifat yang mana syarat-syarat seseorang yang bisa insya Allah akan dibahas ke depannya. Ini hanya membahas sedikit saja. Di antaranya adalah syarat puasa harus beragama Islam, ya. Apabila ada orang non muslim, orang yang tidak beragama Islam, terus dia ikut-ikutan puasa, maka dia tidak mendapatkan pahala. Loh Ustadz, barangkali dia dapat hidayah mau puasa. Oh ya nggak apa-apa, memang kalau memang dia mau ikut puasa tidak ada masalah, ya. Bahkan puasa ini sudah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini sudah pernah diterapkan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad, ya, sudah pernah dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, sudah pernah, ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang ingin puasa tapi dia belum beragama Islam, monggo tidak apa-apa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa seperti kita, ya. Insya Allah dengan dia berpuasa, dia mengikuti puasa. Beberapa kali saya mendengarkan ada cerita dari orang-orang itu, dengan dia mengikuti berpuasa bersama kita, buka bersama dengan kita, insya Allah dia juga akan masuk ke dalam agama Islam, Masya Allah, ya. Lalu kemudian at-taklif, ya, syarat yang kedua ialah taklif. Taklif adalah harus balik akil. Loh, bagaimana dengan anak-anak kita yang belum balik dan agil, umurnya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum balik, belum agil? Bagaimana? Di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk membuat atau mengajari anak kita terbiasa dari kecil dahulu, ya. Kalau memang tidak bisa berpuasa 1 hari penuh, ya, ada injury time-nya sebentar, zuhur suruh minum minum air sebentar, lanjut sampai maghrib, ya. Bukan puasa beduk. Puasa beduk itu sebenarnya di syariat nggak ada, ya. Puasa sampai zuhur buka kaono, nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun, di ayat manapun tidak ada yang memberikan perintah puasa itu beduk sampai zuhur itu boleh. Hati-hati, ya. Ini mungkin zaman kecil-kecilnya kita dulu puasa itu boleh beduk, bukan. Itu untuk mengajari anak-anak kita yang masih umurnya di bawah 9 tahun. Itu diperbolehkan, bahkan diharuskan. Dan alhamdulillah anak-anak zaman sekarang ini umurnya 7 tahun puasanya full 1 hari. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di sini semuanya diberi kekuatan oleh Allah agar bisa berpuasa. Bahkan kalau bisa amal anak-anak kita ini harus lebih baik daripada amalan-amalan orang tuanya, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan iman dan Islam kepada kita semua hingga menghabiskan bulan Ramadan ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh syauq, dengan penuh kekhusyuan. Jangan sampai kita lalai di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita meninggalkan bulan Ramadan ini dengan atau menjalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik daripada tahun kemarin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi haqqi suratil Fatihah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليد 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 يما لعبة